Ibu semuanya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya, terakhir kali kita membahas tentang sedekah, infak dan zakat. Kali ini kita membahas tentang riba. Sebenarnya masih ada kaitannya. Kalau sedekah itu bagaimana orang mengeluarkan hartanya. Kalau riba, bagaimana seseorang itu dapat mengumpulkan harta. Ini dari segi harta keduanya, sedekah dan riba. Kemudian secara sepintas lalu kalau kita lihat orang yang bersedekah maka hartanya akan habis. Padahal secara hakikatnya orang yang bersedekah kan seharusnya mengeluarkan uang, berarti uangnya berkurang. Akan tetapi hakikatnya orang yang berinfak atau bersedekah itu hartanya bertambah. Mana dalilnya? Itu yang sudah kita pelajari juga. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Di ayat sebelumnya kita tadabbur Al-Baqarah ayat ke-261. Bahwa hakikatnya orang yang berinfak itu bukan hartanya habis, tapi Allah lipat gandakan dari harta tersebut. Kemudian itu kalau dari secara sepintas lalu mata kita melihat harta dikeluarkan dia berkurang, padahal Allah lipat gandakan. Kemudian ada orang yang mengambil keuntungan dari riba. Dia mengambil keuntungan dari riba, seakan-akan dia akan mendapatkan uang yang banyak. Akan tetapi bukan malah bertambah hartanya, malah sebaliknya, hartanya akan berkurang. Kenapa? Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan riba, di dalilnya nanti akan kita bahas, Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi orang yang melakukan perbuatan riba sebenarnya dia bukan sedang mengumpulkan harta, tapi dia memusnahkan hartanya. Ini nanti akan kita bahas ya Bu ya. Ini gambaran antara, maka ayat ini didekatkan dengan sedekah. Karena sedekah itu hakikatnya harta kita berkurang, tapi sebenarnya Allah tambah. Kemudian riba itu secara sepintas lalu kita lihat harta kita bertambah, tapi sebenarnya mengurangi dari harta kita. Sekarang kita bahas Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba
faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat dari asbabun nuzul ayat ini, ayat cerita tentang pengharaman riba. Jadi riba ini sudah banyak, ayat-ayat sebelumnya ada juga sudah menyinggung riba. Karena riba ini bukan sekedar agama Islam saja yang mengharamkan. Kalau kita baca di buku fikih sunnah, itu semua agama mengharamkan riba. Semua agama mengharamkan riba. Kemudian Islam apalagi? Jelas mengharamkan riba. Tapi ayat tentang riba ini turun, penegasan tentang pengharamannya adalah akhir-akhir dari kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, ketika ayat ini turun, Rasulullah itu tidak menjelaskan secara detail apa sih sebenarnya riba itu, masih belum jelas karena riba itu berkembang dengan posisi kehidupan manusia, sehingga kata Umar bin Khattab, karena kita tidak bisa membayangkan riba itu secara jelas spesifiknya bagaimana, lebih baik kita tinggalkan. Tapi ada sebagian yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana gambaran riba. Kalau zaman Rasulullah dulu jelas, orang yang menambahkan uang ketika ada hutang minta bunganya, itu jelas. Nah, dengan kondisi zaman sekarang, riba itu semakin terus berkembang dengan berbagai aktivitas orang melakukan riba. Ada dengan pegadaian atau macam-macam semuanya. Maka sekarang kita lihat dulu ibu-ibu semuanya. Apa itu definisi dari riba? Riba itu menurut bahasa artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Ini dari segi bahasa. Kemudian secara istilah adalah riba itu adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Ini pengertian riba secara istilah. Nanti kita lihat lagi ada pembagian riba terbagi kepada beberapa bagian. Sekarang kita bahas dulu ibu dari ayat ini. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Allah di sini menggunakan bahasanya ya'kulur riba, ya'kuluna riba, memakan riba. Berarti kalau yang namanya memakan ini untuk mengisi perut ibu ya. Ada enggak orang beli rumah pakai riba? Ada enggak orang beli mobil caranya dengan riba ibu? Dimakan enggak rumah? Mobil dimakan enggak? Kenapa bahasa Quran hanya memakan, tidak memakai? Memakai, tapi Quran bahasanya memakan. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, kalau rumah dimakan atau dihuni? Mobil dipakai atau dimakan? Karena dengan zaman sekarang ada orang beli rumah pakai uang pinjaman ke bank, kemudian beli mobil pakai sistem kredit juga. Ini bagian kalau kita bisa tidak teliti secara syariat tuh ada unsur ribanya di dalamnya. Kenapa ayat ini menggunakan bahasanya memakan ibu? Karena biasanya ibu, kalau orang pergi keluar rumah, walaupun niatnya cari uang untuk beli rumah, tapi bahasa mereka mau kemana? Mau cari mau cari untuk makan, padahal niatnya untuk beli rumah. Ada orang kumpulkan duit pergi keluar rumah, tujuannya mungkin untuk beli mobil baru, tapi bahasanya untuk cari makan. Mau kemana pergi? Mau cari makan. Nah, padahal dia
tujuannya kerja itu terkadang di samping itu ingin beli mobil. Itu pemahaman pertama. Kenapa biasa orang kalau mencari nafkah, walaupun dia niatnya beli rumah, beli mobil, tapi sering kalau ditanya mau kemana, cari makan. Sehingga bahasanya makan, ini satu pemahaman. Inilah tinggi sastra bahasa Arab ya Bu ya. Sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Yang kedua, kenapa di sini bahasanya juga makan ibu-ibu? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang yang membeli rumah dengan riba, kemudian contoh ketika orang bisa tidak hidup ketika dia tidak punya rumah. Bisa. Satu. Yang kedua, bisa tidak orang hidup ketika dia tidak punya mobil. Bisa. Dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya kendaraan, bisa. Tapi bisa tidak orang bertahan hidup ketika dia tidak makan? Tidak bisa. Makanya di sini bahasanya makan. Padahal dalam kehidupan, yang orang itu dalam kehidupan bukan riba itu bukan sekedar makanan saja, tapi bisa mengandung kepada rumah, bisa kepada kendaraan, bisa kepada pakaian yang kita pakai. Contoh ada orang beli pakaian dari uang riba, menempel ke pakaian uangnya, tapi bahasanya bukan pakaian, tapi adalah makan di sini. Ini kita pahami dulu bahasa yakulu. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini makan ini sangat penting. Itu yang pertama kita pahami. Tapi unsur riba ini bisa melekat dalam kehidupan kita di rumah, di mobil, ya nanti ada cara ya kredit. Nanti kita akan bahas bagaimana hitungan kredit itu dia terhitung riba atau tidaknya. Nanti akan kita bahas Ibu. Ya, ini kita pahami dulu kata-kata yakulu. Alladzina yakuluna riba. Orang-orang yang memakan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Di sini ada perumpamaan. Orang yang memakan riba diperumpamakan oleh ayat Quran ini adalah seperti dia kerasukan setan, kemudian karena gila. Sekarang saya tanya Ibu, orang kalau kerasukan setan itu Bu, bagaimana berdirinya? Seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Contoh orang yang kerasukan Ibu, mungkin Ibu pernah lihat orang yang kerasukan. Bagaimana dia berdiri Bu? Seimbang tidak? Terkadang dia lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke depan, susah. Bahkan kuat ketika dia mungkin mengamuk orang yang kerasukan itu, sehingga susah ditahan, berdirinya tidak tegak. Maka diumpamakan para ulama mengatakan orang yang memakan riba ini sebenarnya dia seperti orang yang kerasukan setan, tidak kuat terhadap pendiriannya, tidak berdiri kokoh. Padahal sudah jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu semuanya hal riba ini sudah sering terkadang dibahas. Mungkin kalau dalam pengajian 20-puluhan kali dibahas ya Bu ya. Tapi terkadang niat kita hanya sekedar belajar saja, tapi tidak niat untuk hijrah. Ini sering jadi masalah Ibu terhadap orang-orang yang pengajian. Tahu riba kita sudah belajar, tapi hanya sekedar tahu hukumnya, tapi tidak niat untuk hijrah. Cari yang tidak riba. Nah ini yang jadi masalah Bu ya. Maka perumpamaan yang pertama, dia berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Kenapa orang yang kerasukan setan itu dia berdiri tidak kuat, pendiriannya tidak kuat, kemudian dia gampang terjatuh biasa orang yang kerasukan setan. Nah begitu juga orang yang memakan riba itu juga gampang terjatuh. Mungkin dia naik tiba-tiba langsung gampang terjatuh dari segi usaha atau bisnis atau apapun semua yang ada unsur ribanya. Ataupun karena gila. Biasa kalau orang gila itu Bu ya, sampah dimakan. Apa yang ada di jalan dia tidak peduli, yang penting masuk. Kalau begitu lapar, apa yang ada dia makan. Dan perumpamaan, orang yang memakan harta riba itu ya seperti orang gila yang sedang memakan juga. Ini perumpamaan Quran. Itu pendapat yang pertama kalau dia berkaitan di dunia. Kemudian pendapat ulama yang lain, orang yang memakan riba ini juga diumpamakan katanya ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur,
dia seperti orang yang kerasukan setan dan gila. Ini pendapat yang kedua. Jadi ini balasan dari Allah yang memakan riba. Kemudian sekarang kita lihat Ibu, riba itu terbagi kepada berapa? Riba itu terbagi kepada dua. Yang pertama namanya adalah riba nasi'ah. Ini yang sering terjadi pada zaman Rasulullah. Riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu tambahan pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan modal. Saya ulang lagi Bu. Tambahan pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjam modal karena adanya penangguhan pembayaran dari orang yang meminjam modal. Jadi ada tambahan pembayaran. Kenapa? Karena mungkin dia tidak bisa membayar sehingga ada bunga-bunganya. Ini masuk unsur riba. Atau kalau saya paham yang lain lagi, ini pertama riba nasi'ah ini contoh. Kalau ini kata penjelasan dari kitab. Kalau saya bahasakan, ada orang yang meminjam, contoh saya pinjam ke Bu Sri saya pinjam 100 ringgit. Kemudian Bu Sri mensyaratkan, oke, nanti kalau membalikannya harus 102 ringgit. Maka 2 ringgitnya sudah menjadi unsur riba. Atau itu oke, kamu boleh bayar berapapun, tapi nanti kalau kamu bayar nambah 2 ringgit. Tapi tidak pakai denda, ini sudah masuk unsur riba. Ada lagi, tiba-tiba saya janji dengan Bu Sri, saya pinjam uang 100 ringgit. Nanti saya bayar tanggal 5. Oke, ada syaratnya, sampaikan ke saya. Nanti kamu bayar 102 ringgit, tapi kalau tiba-tiba sesuai perjanjian kamu tidak bisa melunasinya lagi, kamu nambah lagi jadi 5 ringgit, jadi 105 ringgit kamu harus bayar. Maka ini juga riba penambahannya. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Dari segi uang. Dari segi pembayaran atau hutang. Kemudian yang kedua, riba fadl. Apa itu riba fadl? Yaitu penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, dengan jumlah atau nilai yang berbeda. Maka ibu-ibu semuanya, pada zaman Rasul itu ada 6. Suatu barang yang ketika kita menukarnya harus sejenis, kemudian dalam kondisi sejenis itu tidak boleh berlebih. Kenapa makanan sejenis ini yang 6 macam ini termasuk dia dikatakan riba kalau dia berlebih? Karena dia bagian pokok dalam kehidupan manusia. Apa saja? Yang pertama, ketika kita menjual emas atau tukar barang, contoh saya Bu Sri punya emas, saya punya emas. Ketika tukar barang tersebut harus sama kadarnya dan beratnya. Ketika dia lebih maka termasuk unsur riba. Kalau yang atas tadi riba nasi'ah dari segi uang, kalau sekarang dari segi barang. Apa saja barang tersebut? Yang pertama emas dengan emas. Ini yang pertama. Az-zahab bil-zahab. Ini hadis riwayat Muslim, emas dengan emas. Yang kedua, wal fiddah bil fiddah. Perak dengan perak. Kenapa emas dengan emas, perak dengan perak, Ibu? Karena ini zaman dahulu adalah bagian unsur mata uang. Kalau seandainya dalam kehidupan kita sudah rusak sistem uang ini harus berlebih, maka rusak tatanan kehidupan manusia. Orang sesuka hati saja, Bu. Banyak orang yang terzolimi. Maka inilah salah satu tujuan dari riba itu, agar tidak terzolimi seorang kaya menzolimi yang miskin. Seorang yang butuh menzolimi orang yang membantu menzolimi orang yang sedang butuh. Itu kita hilangkan. Maka ini tujuan riba. Yang pertama emas dengan emas. Kemudian yang kedua wal fiddata bil fiddah, perak dengan perak. Kemudian yang ketiga wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Kemudian wasyairu bisya'iri, sejenis gandum. Sejenis gandum itu sebenarnya makanan pokok, bisa dengan kondisi kita seperti beras zaman sekarang. Kemudian watamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, yaitu garam dengan garam. Harus sama jenisnya, sama banyaknya,
dan dibayar kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu termasuk riba. Kedudukan yang mengambil dan memberi itu sama saja. Jadi ibu-ibu semuanya, dalam unsur riba ini Bu, dikatakan di dalam hadis bahwa orang yang menulis, kemudian orang yang membayar, orang yang mencatat, orang yang memberi, itu semuanya termasuk bagian dari dosa. Maka kalau kita lihat di dalam hadis bahwa hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mencatat, contoh ada orang hutang, kemudian nanti bunganya sekian, dicatat sama tukang pencatatnya notulen. Kemudian orang yang bekerjanya memberikan kepada orang tersebut, maka orang yang menerimanya juga dikatakan dia semuanya akan mendapatkan dosa. Bahwa kalau kita lihat dari hadis ini berarti termanajemen, bahwa riba itu bisa di manajemen sistemnya. Maka kita lihat apakah dengan kondisi bank konvensional itu juga bisa dikatakan riba, karena dia termanajemen juga. Ada yang kerja, ada yang menulis, ada akadnya. Nanti kita lihat Ibu. Itu pengertian riba. Kemudian kita lanjutkan dulu Ibu. Kita sudah lihat kenapa yang 6 tadi dia diunsurkan. Selain dari ini, kalau dia berlebih boleh. Tapi dari 6 ini dia tidak boleh. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, kemudian sejenis gandum dengan sejenis gandum, garam dengan garam. Ini yang dilarang untuk berlebih ketika kita menukarkan suatu barang. Kemudian kita lihat lagi Bu. Ayatnya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, ada yang mengatakan ini bisikan setan Bu, yatakhabbatuhus syaiton. Bagaimana orang yang berbuat riba itu dikelabuhi oleh setan. Sering sekali, oh riba itu kan tambahan, mengambil keuntungan. Berarti sama aja dengan orang jual beli. Jual beli itu kan menjual barang, kemudian kita mengambil keuntungan. Beda. Beli itu atas dasar ridho dengan ridho. Kemudian nanti banyak lagi syarat-syarat jual beli. Maka orang yang melakukan riba itu banyak saja sekali mengambil celah. Sehingga mereka mengatakan riba itu kan sama seperti jual beli, orang mengambil keuntungan. Maka banyak juga orang ketika melakukan riba yatakhabbatuhus syaiton, banyak digoda oleh syaiton. Bagaimana caranya? Kalau saya nggak ngambil uang ke bank kan nanti saya nggak ada modal usaha. Kalau saya nggak kredit rumah, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kredit mobil, saya nggak punya mobil. Itu bagian dari yatakhabbatuhus syaiton. Kalau zaman dahulu, mereka mengambil dalih bahwa apa? Mereka mengambil dalihnya dengan jual beli. Jual beli itu kan sama dengan riba. Mengambil keuntungan, tidak. Jual beli itu berapapun kita ngambil keuntungannya, tidak ada patokan dari ulama sekalipun, bebas. Mau ngambil keuntungan pun berapa, kenapa? Nanti karena ada tawar-menawar harga. Kemudian kalau kita tidak cocok belinya, karena kita bisa beli di tempat yang lain, banyak lagi unsur-unsur jual belinya. Maka itu tidak sama antara jual beli dengan riba. Maka kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kemudian padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti. Jadi ada orang nih ketika dia sudah tahu bahwa apa yang ia lakukan itu bagian dari riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yakin wa amruhu ilallah. Allah nanti yang akan mengurus kehidupan kita. Contoh kalau seandainya kita kerja di tempat yang riba, yang ada unsur ribanya, kerja di tempat rentenir, kemudian kita berusaha mencari tempat kerja yang lain. Kenapa? Wa amruhu ilallah. Allah nanti yang akan urus kehidupan kita. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau seandainya dia kembali lagi melakukan perbuatan riba, fa ulaika ashabun nar, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka dan kekal. Maka ibu-ibu semuanya, riba ini sangat banyak unsurnya dengan kondisi zaman sekarang, ibu-ibu. Kalau kita lihat, ibu-ibu, kalau tadi dalam penukaran barang, seperti emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum yang 6 saya sampaikan tadi. Di dalam buku fikih itu dijelaskan ada beberapa syarat ketika kita ingin menukarkan barang tersebut. Yang pertama, persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik atau jeleknya kualitas. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa seorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma. Lantas Rasulullah bersabda, ini bukanlah kurma kita. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak 2 sok. Dengan 1 sok, tukar tambah. Dia jual 2 tapi ditukarkan dengan 1. Rasulullah bersabda, yang demikian itu riba. Kembalikanlah kemudian jauhilah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menangguhkan salah satu barang yang hendak ditukar. Bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin tanpa rentang waktu. Nah, contoh, saya Bu Sri mau tukar barang. Bu Sri punya emas 1 gram, saya punya emas 1 gram. Maka bagaimana sistem penjual tukar barang seperti ini? Saya sudah negosiasi dengan Bu Sri, boleh nggak tukar? Nah, ada beberapa syarat. Kalau seandainya sudah deal, itu orang keduanya harus saling bertemu. Saya dengan Bu Sri harus bertatap langsung. Yang kedua, kemudian tidak boleh ditenggangkan, waktunya harus selesai di tempat. Tiba-tiba hari ini di musyawarahnya belum selesai, ingin tukar barang, disambung lagi besok. Maka ketika ada waktu jeda tersebut, itu sudah termasuk riba. Jadi dari segi bukan sekedar nilainya sama saja, tapi yang pertama dari segi waktu itu harus sesuai. Kemudian dari segi kualitas barangnya, Bu Sri punya mungkin emas 23 gram, kadarnya mungkin 24 karat, sedangkan saya mungkin 23, kurang sedikit. Maka itu juga termasuk riba, walaupun nanti dari segi jumlah gramnya sama, maka itu juga termasuk unsur riba. Maka ibu-ibu, banyak yang harus kita perhatikan dengan unsur riba tersebut. Nah, bagaimana ibu-ibu dengan kondisi kita pinjam uang ke bank atau kredit, apakah itu termasuk unsur riba? Nah, ini juga harus kita perhatikan ibu. Kadang kan kita, ini riba nggak saya pinjam uang ke bank? Ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya tidak termasuk unsur riba. Yang pertama, ini yang harus kita lihat. Bagaimana ketika kita kredit itu dia tidak termasuk unsur riba. Barang yang dikreditkan, ini ada beberapa syarat ibu. Karena memang majelis ulama juga mengharamkan kalau kita menabung di bank konvensional, kecuali, ada kecualinya ibu. Kalau seandainya dalam satu wilayah itu kita tidak temukan lagi bank syariah, maka kita masuk ke dalam kategori darurat. Tapi pun nanti dalam ayat berikutnya yang akan kita bahas, ambil modal kita saja, jangan diambil ribanya. Itu pendapat yang pertama. Kalau seandainya kita masih bisa menjangkau bank syariah, karena kan sekarang syariah sudah banyak ya Bu ya, di Indonesia Mandiri Syariah, BNI Syariah, maka ketika kita menabung di bank konvensional itu termasuk kategori haram. Ini yang pendapat majelis ulama. Saya baca di undang-undang majelis ulama. Kemudian ada beberapa syarat. Yang pertama, bagaimana kita agar tidak terhitung masuk dalam perbuatan riba. Yang pertama, barang yang dikreditkan, ini kalau seandainya dari segi kredit. Nanti kalau pinjam meminjam itu sudah jelas, saya pinjam ke Bu Sri mintanya berlebih, kemudian kalau seandainya tidak dibayar lagi kena denda, itu sudah masuk unsur riba. Ini bagaimana dengan kredit? Ini contoh dengan kredit. Barang yang dikredit bukan termasuk barang riba. Contoh, itu satu syarat. Apa saja uang dari barang yang tidak masuk unsur riba, apa saja Bu? Uang, emas, kemudian gandum, kurma, berarti kan kalau rumah tidak masuk. Itu berarti dia bukan masuk barang unsur riba. Berarti boleh kita kredit rumah atau kredit mobil. Tapi dicek lagi, bukan masuk barang unsur riba. Karena barang unsur riba itu ada 6 tadi, dia harus sama kadarnya. Yang kedua, syaratnya agar kita tidak terkena riba, barang yang dikredit adalah milik sendiri. Nah, ini yang jadi masalah kalau kita ke bank, Ibu. Sekarang kalau kita ke bank,
sekarang ada si A mau jual rumah, si B mau membeli. Kemudian gimana caranya? Akhirnya pakailah perantara bank. Kemudian bank itu membeli rumah tersebut. Contohnya berapa si bank membeli rumah tersebut? Bank membeli rumah yang punya si A tadi dengan harga 200 juta rupiah. Kemudian namanya masih nama si milik A, tapi dia perantara uangnya, ini yang sering terjadi. Pakai uang bank, nanti kita nyicilnya ke bank. Nah, bank menjual kepada kita harganya 250 juta. Padahal itu kita bayarnya ke bank, bank itu bukan miliknya rumahnya, tetap milik si A. Maka ini yang tidak boleh, ini yang sering terjadi, Bu. Ada orang beli rumah pakai rumah A, kemudian si B mau beli rumah, kemudian si B ini minta tolong ke bank yang membelikan cash. Kemudian kita bayarnya nanti ke bank dia berlebih. Nah, ketika kita bank membeli rumah tersebut, ada satu masalah. Namanya itu tidak diganti dengan nama bank. Ini yang jadi masalah. Kalau namanya tidak diganti nama rumah tersebut, sertifikatnya dengan nama bank, maka rumah tersebut sudah masuk unsur riba. Ini yang harus kita cek, Ibu. Kadang kan orang membeli langsung dari nama si A, pindah nama ke B. Bank hanya dari perantara membelikan saja. Ini yang masuk unsur riba. Yang kedua. Yang ketiga, besarnya jumlah angsuran harus jelas. Nah, ini kadang kalau orang di bank konvensional biasanya sewaktu-waktu angsurannya bisa berubah-berubah. Itu sudah masuk unsur riba. Jadi harus jelas setiap bulan dia harus bayar berapa, tidak ada perubahan. Kadang di bank konvensional itu ada perubahan. Nah, yang perubahan itulah yang masuk unsur riba. Yang kedua, yang keempat syaratnya tadi besar jumlah angsurannya harus jelas berapa per bulan. Tidak ada naik. Sewaktu-waktu bulan ketiga, bulan keempat naik, itu sudah jelas masuk unsur riba. Yang keempat, waktu pembayaran angsuran jelas. Nah, jadi juga harus jelas berapa lama selesainya angsuran tersebut. Karena terkadang kalau seandainya dia tidak bisa bayar, kena bunganya lagi, itu angsurannya bertambah-tambah terus sehingga tidak ada kejelasan berapa tahun. Itu juga masuk unsur riba. Kemudian yang kelima, jika pembayaran terlambat, tidak boleh ada denda. Jadi kalau sudah ada unsur denda di dalamnya, itu sudah masuk unsur riba. Pegadaian juga seperti itu, tidak meski bank saja. Ibu menggadaikan emas ke pergadaian. Tiba-tiba berapa lama nih emas yang akan diambil? Contoh 1 bulan. Tiba-tiba dalam 1 bulan pergadaian itu boleh, ar-rahn dalam Islam. Tapi kan syaratnya harus sesuai. Tiba-tiba dalam 1 bulan kita belum punya uang. Kita belum punya uang untuk menebusnya. Maka kemudian biasanya berlebih juga, Ibu ya. Kemudian kita nggak bisa menebusnya, maka nanti kena bunganya sekian, maka itu sudah masuk lembaga riba juga, sistem riba juga, dan haram. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Kenaikan harga tidak boleh berlebihan. Contoh, ada orang yang tadi contoh beli rumah tadi, Bu ya, kenaikan harganya si bank itu terlalu tinggi menaikkannya. Contoh ada terkadang orang kredit, juga kredit itu kredit motor, kalau beli cash terkadang bisa harganya 15 juta. Tapi kalau kreditnya jadi 4 tahun itu harganya kalau ditotalkan itu bisa mungkin menjadi 45 juta. Belum lagi denda-dendanya, itu sudah masuk. Kenaikan harga yang tidak boleh berlebihan. Sampai 2 kali lipat harga asli, ini kalau kredit. Beda kalau jual beli itu bebas, tidak ada patokannya. Karena kebiasaan kalau kredit itu cicil motor harga 15 juta bisa jadi 45 juta. Kalau dicicil selama 4 tahun, berarti melebihi 2 kali lipat harga dari motor aslinya. Itu sudah juga masuk unsur riba.
Kemudian ketika kita membeli, pastikan juga ketika beli itu atau kredit terjadi akad jual beli yang sah. Nah, ini supaya kita terhindar dari unsur riba. Ini berkaitan dengan kredit, Ibu. Jadi kalau seandainya beli rumah, tiba-tiba ketika kita lambat bayarnya ada bunganya lagi, itu sudah otomatis masuk unsur riba. Kemudian kalau beli mobil, lambat bayar cicilan bulanannya, kena denda dari perusahaan penjual showroomnya, itu sudah otomatis. Mobil yang kita pakai ada unsur ribanya. Maka tadi bahasa Quran itu bukan sekedar makan, karena makan itu yang terpenting. Orang yang tidak makan bisa meninggal, tapi dalam kehidupan riba itu bisa masuk di tempat tinggal, bisa masuk di mobil, bisa masuk di pakaian dan lain-lain sekarang. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Saya saja sekarang sering terdapat SMS. Mau pingin pinjam dana cepat, banyak itu terkadang SMS. Tidak kenal siapapun. Apalagi sekarang sudah banyak ditaruh-taruh iklan-iklan. Pingin uang dapat cepat, BPKB mobil, surat tanah, nah itu sudah termasuk ya Bu ya. Nanti kalau itu ada hukumannya kalau nggak bisa bayar, dendanya itu sudah termasuk sistem riba. Maka tadi kata Allah, dikatakan di dalam hadis, sekecil-kecil dosa orang yang melakukan perbuatan riba, dosanya itu sama seperti menzinahi ibunya. Bayangkan Ibu. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan, orang yang menzinahi orang tua itu luar biasa Ibu ya. Tapi dikatakan dosa orang yang melakukan riba ini adalah sekecil-kecil dosa orang yang melakukan perbuatan riba seperti ia melakukan perbuatan zina dengan kedua orang tuanya. Maka Ibu-ibu, nah bagaimana nanti dengan bank syariah? Nanti itu tergantung lagi bank syariahnya, kita cek lagi Bu ya. Apakah dia betul-betul sudah syariah? Paling tidak ada bedanya dengan syariah itu dengan sistem mudharabah, dia bagi hasil, itu beda lagi Bu ya. Maka ibu-ibu semuanya, nah bagaimana kalau seandainya orang yang bekerja di bank sebagai penulisnya, itu kalau kita lihat dalam hadisnya maka mereka termasuk juga kena bagian dari riba tersebut. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, apakah kita langsung berhenti Ustadz? Nanti bagaimana makan saya? Tetap ada niat untuk berhenti, tapi mencari dulu. Kenapa? Karena kita yakin, kata Allah, wa amruhu ilallah, aku yang akan mengurus hidupnya. Karena riba ini Bu ya, sedekah itu langsung Allah yang membalasnya. Riba ini juga Allah yang langsung menghukumnya. Maka kata Allah di sini apa? Di ayat berikutnya 275. Ayat berikutnya 275 Ibu. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan, bahasanya yamhaqu. Ayat ke-276. Nah, 276. Yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Kata-kata yamhaqu ini adalah memusnahkan secara berlahan-lahan. Jadi secara makna ini adalah yamhaqu ini memusnahkan sedikit demi sedikit. Biasanya orang yang memakan riba ini sampai tidak terasa, tiba-tiba dia sudah musnah. Kalau orang yang memusnahkan, Allah menghilangkan dengan contoh hilang langsung, itu nampak. Tapi orang yang melakukan riba, kata Allah, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba itu, tapi ya kata-kata yamhaqu ini sedikit demi sedikit. Wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Bagaimana contoh juga memusnahkan? Biasa kalau orang, ini dari segi kehidupan saja Bu ya, selain nanti hartanya Allah akan hilangkan, mungkin tidak terasa. Dari segi kehidupan saja, contoh rentenir. Ada orang yang perlu uang, kemudian mau tidak mau dia harus pinjam. Kemudian biasanya rentenir ini dimusuhin atau disenangin oleh orang lain. Kalau tidak bisa bayar, ditekannya lagi orang yang miskin. Ditekannya lagi orang yang miskin. Maka apa? Dia dimusuhi oleh masyarakat. Kemudian kalau orang yang sudah dimusuhi oleh masyarakat, hidupnya tidak tenang. Maka orang yang melakukan riba, yang berbuat riba, dalam kehidupannya, hidupnya tidak akan tenang. Maka tadi seperti orang yang kerasukan setan diumpamakan. Tidak tenang, kesana kemari semua gelasa-gelusuh, memikirkan bunganya, memikirkan lagi bayarnya. Kemudian orang yang biasa melakukan riba ini, biasa adalah orang yang selalu dalam pikiran itu hanya uang-uang saja. Nah, ini dikatakan para ulama.
Kemudian wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Yang disuruh Allah suburkan sedekah. Kenapa? Kalau kita melakukan sedekah, yang pertama ada kebahagiaan dalam diri kita, menolong orang lain. Kemudian orang yang tertolong juga akan bahagia, menyebarkan nama baik orang yang membantu, sehingga Allah menyuruh kita tuh menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Bahkan bukan itu saja, nanti hidup kita tertekan dengan orang lingkungan menceritakan bagaimana, oh si Anu tuh rentenir, oh si Anu tuh seperti ini. Hidup tertekan, gelisah. Kemudian nanti dari segi harta juga Allah akan bisa hilangkan dalam sekejap. Atau dengan bertahap-tahap. Kalau kita lihat yamhaqu ini memusnahkan secara bertahap dengan tidak terasa. Kemudian wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Ini kata-kata kafir ini bukan non-muslim. Kata-kata kafaro ini saya sudah katakan kafir ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sudah terambil dari kata-kata syukur juga, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum. Bahasanya kafaro. Orang yang tidak mau belajar Quran juga innalladzina kafaru, bukan kafir non-muslim. Kemudian orang yang memakan riba ini juga kulla kafar, bahasanya kekafiran. Kafirnya artinya tertutup. Nah, tertutup ini bukan maksudnya bukan non-muslim, tapi tertutup. Orang biasa kalau sudah jadi rentenir, dia tidak peduli lagi melihat dia si miskin atau orang yang sedang memerlukan. Intinya dia bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan menzolimi orang lain. Hatinya sudah tertutup. Kalau saya tidak peduli kamu mau perlu uang atau tidak. Ketika kamu pinjam uang dengan saya, bunganya sekian. Kamu nggak bisa bayar, dendanya sekian. Sudah tertutup hatinya. Tapi kalau orang yang bersedekah, hatinya itu terbuka lapang, lihat orang susah, hatinya terbuka, ingin membantu. Beda dengan rentenir. Maka selain hatinya tertutup, semua pikirannya tertutup, kulla kafarin asim, dan bergelimang dosa juga orang-orang. Kenapa? Karena dia menzolimi orang lain. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita lihat ibu, apa hikmah pengharaman riba? Yang pertama, hikmahnya adalah riba membuat orang enggan berusaha. Karena dengan melakukan riba pendapatannya dapat dicukupkan dengan risiko atau rugi sangat kecil. Sementara itu bagi pihak yang meminjam, riba jelas-jelas sangat merugikan. Pertama, membuat orang malas bekerja. Ini kalau orang yang melakukan riba. Kemudian dari segi peminjam sangat merugikan sekali. Ini hikmahnya. Yang kedua, akan banyak kesempatan berusaha yang terlewatkan begitu saja karena terbuai oleh kenikmatan memakan harta riba. Jadi kesempatannya semua tertutup karena ternikmat dengan harta riba. Yang ketiga, riba dapat memutuskan silaturahmi. Ini hikmah kenapa diharamkannya riba. Dan hubungan baik di antara sesama manusia. Kebaikan hubungan menjadi tercemar karena diiringi dengan keharusan membayar lebih yang memberatkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, perbuatan riba tidak ubahnya seperti penjajahan dan penganiayaan terhadap orang yang tertimpa kesulitan. Itulah riba Ibu ya. Maka Allah mengatakan di dalam ayat 277-nya, lanjutannya Ibu. 277-nya. Innalladzi, ayat 277-nya Ibu. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ibu-ibu semuanya, orang yang melakukan riba tadi adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian di ayat berikutnya ini lain ceritanya Ibu. Maka setiap ayat terkadang dalam pembahasan ada satu ayat yang seakan-akan dulu kita bahas. Ketika tentang pernikahan, ada satu sholat yang sholat kuncinya. Cerita tentang puasa, ada tentang ketika tentang puasa itu ada tentang doa. Nah, kemudian ketika sedekah kemarin itu juga ada termasuk bagian dari doa.
Ketika sedekah, kenapa? Doa orang yang bersedekah juga akan dijabah. Nah, dalam ayat ini ketika orang bagaimana agar kita tidak terhindar dari riba, ini kabar gembira bagi orang yang soleh. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus shalah wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kalau orang dia yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan perbuatan riba. Kemudian apalagi wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan seperti sedekah atau yang lainnya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah akan hindarkan dia dari kesedihan, kemudian dan ketakutan. Maka ibu-ibu dalam ayat ini wa aqamus shalah wa atauz zakat. Yang pertama, kalau riba itu bisa merusak hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Kemudian juga Allah membencinya. Berarti apa? Ada dua hubungan yang rusak. Hubungan dengan Allah dia rusak karena Allah membenci orang yang melakukan perbuatan riba. Yang kedua, dia merusak hubungan sesama manusia. Dia menzolimi manusia. Maka dia juga merusak hubungan dengan manusia. Tapi ada cara bagaimana kita melakukan hubungan baik dengan Allah dengan manusia. Itulah wa aqamus shalah. Dengan salat ini menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Wa atuz zakah. Zakat, sedekah, infak, ini akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Biasa orang yang ditolong, diberikan infak, dia senang, gembira. Bahkan dia menceritakan kegembiraannya kepada orang lain. Tapi kalau riba, yang dizolimin itu akan menceritakan keburukan orang yang memberikan hutang tersebut kepada orang lain. Inilah ibu-ibu semuanya. Ada pertanyaan sampai 277-nya dulu, Bu? Silakan yang mau tanya. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau tanya, kalau misalkan kita nggak tahu, saya nggak tahu, waktu dulu masih bujang, itu beli rumah dengan cara kredit. Itu gimana? Dulu, tapi rumahnya udah dijual. Iya. Di dalam ayat, Ibu, terkadang ada orang yang terlilit hutang dengan riba. Maka di dalam tafsir jelaskan di sini, saya baca nanti. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang sering terjadi, Bu, ya, dalam kehidupan? Para ulama mengatakan di sini dalam tafsir, kalau seandainya ada orang yang terlilit hutang dengan riba atau membeli rumah dengan riba, yang pertama dianjurkan kalau dalam masa jahiliyah ini, nanti dari ayat berikutnya, kalau sudah yang berlalu kita tidak tahu, itu dimaafkan kalau kita bertobat. Tapi kata Allah, kalau seandainya masih ada sisa-sisa ribanya, itu kalau bisa kita kembalikan. Atau kalau zaman sekarang, jangan diambil lagi, ini kalau uang yang di bank, jangan diambil ribanya. Nah, bagaimana kalau kita dahulu tidak tahu, salah satu caranya dengan bertobat. Kalau kitanya membeli, bukan kita yang ambil, maksudnya riba tuh ya, yang membeli. Ya, pertama membeli rumah tadi kalau dengan cara membeli kredit ya, Bu, ya, pakai uang bank dulu, itu termasuk. Termasuk itu yang saya sampaikan tadi, ketika membeli tidak rumahnya itu tidak pemilik bank, kita membeli kepada si A tapi melalui pembelinya melalui uang bank, itu termasuk riba. Oke. Ya. Tapi udah dijual sih yang ya. Kalau seandainya seperti itu, kita kata Quran dalam ayat berikutnya kita disuruh bertobat, meminta ampun kepada Allah, karena dosa paling kecil dari riba itu adalah itu paling kecil, seperti melakukan perzinahan kepada kedua orang tua. Walaupun tidak tahu ya. Walaupun tidak tahu, Ibu, karena memang dari zaman semua agama, kalau kita baca dalam buku fikih sunnah, itu semua agama mengharamkan riba. Karena riba itu adalah menzolimi orang lain atau menganiaya orang lain. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, juga dalam kondisi sekarang kita menyimpan uang ke bank. Kalau seandainya masih ada bank syariah, itu MUI juga mengatakan kalau memang kita masih bisa menemukan bank syariah yang terdekat dengan kita, lebih baik kita ke bank syariah. Kalau memang itu sudah ada. Tapi kalau seandainya dalam satu kampung tuh kita nggak nemuin, susah terlalu jauh untuk menjangkau bank syariah, maka itu masuk kategori darurat. Itu pun syaratnya kita nggak boleh mengambil bunganya, hanya mengambil uang modalnya saja.
Nah, itu di dalam dalilnya 278, Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jadi kalau saat ini pada masa zaman jahiliyah dulu ada orang minjam. Ini pada masa zaman jahiliyah asbabun nuzul ini dia belum mengetahui, belum ada perintah ayat ini turun. Kemudian dia melakukan riba. Kemudian orang hutang tersebut orang yang dia masih melakukan pinjam uang dengan bunga. Tiba-tiba ketika turun ayat ini kemudian dia ketika itu sudah beriman, maka jangan ambil bunganya lagi, hanya ambil modalnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Makanya kita kadang kalau bank konvensional itu hati-hati, takutnya kita nggak jelas hitungan uang kita berapa, sudah berapa masuk potongannya, sudah berapa masuk bunganya. Nah, ini kita khawatir ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi 2288-nya kita habiskan saja cerita tentang ribanya. 279 lagi. 279-nya. Iya. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, kalau seandainya nih kita sudah tahu riba itu haram, tapi kita nggak mau juga melaksanakan, apa kata Allah? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Bisa nggak kita kalau perang dengan Allah dan Rasulnya menang kita itu? Ya akan mungkin. Dengan manusia saja kita belum tentu ada jaminan menang. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan riba ini sebenarnya musuhnya bukan dengan manusia, tapi langsung musuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita takuti Bu. Kemudian wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Jadi kalau kita bertobat, ambil harta pokok kita saja. Kamu tidak berbuat zolim, merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Ini Bu ya. Kemudian kita habiskan saja Bu ayat 280-nya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi kalau seandainya ada orang berhutang, beri tenggang waktu, jangan dikasihkan beban lebih berat lagi. Oh, kalau kamu nggak bisa bayar, bunganya ditambah lagi nih, kamu harus bayar sekian. Padahal Islam mengajarkan berilah kelapangan, keringanan, tapi syaratnya nanti ada pencatatan di ayat berikutnya. Harus dicatat lagi. Contoh dia ingin bayar di tanggal 5, nggak bisa ditenggangkan waktu sampai tanggal 10, harus dicatat lagi. Harus ada saksinya lagi. Tapi kalau seandainya ada yang lebih baik selain ditenggangkan lagi, contoh kalau kita kasihan orang miskin sudah tidak punya apa-apa lagi, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi kalau kita masih perlu, enggak apa-apa, kita ambil lagi. Tapi kalau seandainya hanya mungkin contoh 2.000, 100.000 dia hutang dan tidak mungkin membayarnya, udah sedekahkan saja. Kalau memang itu nominalnya tidak terlalu besar dan kita mungkin uangnya sudah berlebih-lebih, niatnya untuk membantu itu lebih baik disedekahkan. Maka ayat penutupnya tentang riba ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ayat 281, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Maksudnya hari kiamat. Kenapa orang yang melakukan riba ini? Karena dia nggak berpikir yang bagaimana dia mencari keuntungan bahagia di dunia saja, padahal dia tidak bahagia. Dia tidak memikirkan balasan ada di akhirat. Tapi orang yang melakukan sedekah tuh dia tahu bagaimana balasan dari Allah di akhirat kelak. Ini bedanya antara riba dengan sedekah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang yang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizolimi dan dirugikan. Ayat tentang riba ini Bu, ini tentang riba.
turun pengharamannya akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah. Dan bahkan dikatakan ayat yang 281 ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dikatakan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir ini turun. Maka ibu-ibu semuanya, jadi sudah banyak dalam kehidupan ini kalau ada sisanya atau ketika kita tidak bisa bayar itu tiba-tiba datang tambahan, itu sudah jelas otomatis bagian dari riba. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dulu ya Pak Ustadz, ini udah agak banyak soalnya. Yang pertama tadi pertanyaan Bu Sri sudah terjawab ya. Yang Ibu Debi Mutiara, Pak Ustadz, kalau pinjam di bank syariah dan bagi hasil keuntungannya, apakah itu termasuk riba? Iya. Iya, sudah juga ya Pak Ustadz tadi. Ya, Ini bank syariah tidak. Juga kan kadang bank ya Bu ya, ada orang yang menabung ke bank, kemudian bank itu memutarkan uangnya. Mungkin dia buat perumahan, atau dia buat sistem kredit, tapi semua sistemnya itu yang di belakang itu juga pakai sistem riba, maka tadi saya katakan yang menerima gaji dari unsur uang pemutaran riba tersebut juga masuk kategori makan uang haram riba juga, seperti itu Ibu. Oh ya, baik Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Momi. Salam Pak Ustadz, pinjaman ke bank itu riba, tapi Rasulullah membolehkan untuk meminjam asal bertanggung jawab untuk pembayarannya. Solusinya seperti apa? Jazakillah khair. Iya, pinjam meminjam dalam Islam itu halal, diperbolehkan. Tapi syaratnya bagaimana? Itulah tadi syaratnya Bu ya. Yang pertama, tidak ada penambahan. Kemudian, jadi contoh Bu Momi pinjam uang ke Bu Sri 200 ringgit. Berapa lama mau dibayar? Nanti dicatat sesuai dengan syarat Islam itu harus dicatat. Nanti di ayat 282-nya itu harus dicatat bagi orang-orang yang berhutang. Ada saksi. Kalau sekarang bisa dengan notaris mungkin ya Bu ya. Berapa lama? 1 bulan. Oke. Dan itu tidak ada penambahannya. Kalau Bu Sri mintanya 120 ringgit maka sudah riba. Apalagi kalau seandainya telat bayarnya dinaikkan lagi bunganya, itu sudah riba. Karena Islam itu adalah bagaimana menjaga rahmat kasih sayang menolong orang yang sedang kesusahan. Itu solusinya. Minjam meminjam boleh asal jangan keluar dari syariat. Itu Ibu jawabannya. Oh, iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini untuk selanjutnya lagi ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Louis Ayu. Salam Pak Ustadz, kalau kita buka deposito di bank syariah, apa masih termasuk riba sebab mengambil bunga depositonya? Iya, kalau bank syariah itu dia tidak namanya riba ya Bu ya, tidak namanya bunga tapi mudharabah, sistem bagi hasil. Ini lagi yang bedanya. Jadi kalau seandainya kita deposit di bank syariah itu dibolehkan. Itu ya Bu. Karena sistem akadnya beda dia. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi dari Ibu Dina Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita menyimpan sesuatu, misalkan emas, lalu dalam jangka waktu tertentu, harga emas itu naik, lalu kita niat untuk menjual, apakah ini termasuk riba atau transaksi jual beli biasa? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kalau emas itu termasuk nanti transaksi jual beli. Yang tidak boleh itu adalah sesama emas. Nah sekarang nih yang jadi masalah Ibu. Boleh nggak money changer penukaran uang? Uang dengan uang satu jenis. Kalau emas dengan emas itu tidak boleh. Garam dengan garam dia harus sama jenisnya. Kadang kan Bu Sri tukar mungkin uang dari rupiah ke dolar atau ringgit ke rupiah. Berbeda mata uang itu boleh tidak? Boleh. Nah itu diperbolehkan. Karena dia sudah berbeda mata uang. Yang jadi masalah ini para ulama memperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika menukar, Bu Sri punya 100.000 rupiah, saya punya 100.000 rupiah, tapi uang saya agak buruk, jelek. Atau punya Bu Sri agak baru lembarannya, Bu saya pengen uang punya Ibu, kertasnya baru, boleh nggak saya tambah 1.000 rupiah, 100.000 rupiah? Itu haram. Atau dalam kondisi bulan Ramadan, ini yang sering untuk ibu-ibu THR, ada uang pecah-pecah 20 ribuan, supaya nanti tukarlah. Akhirnya belinya harganya contohnya 1 juta, pengen uang tukar pecahan 1 juta untuk bagi-bagi THR hari raya. Akhirnya nanti dibayarkan 1.020.000, maka sisa 20.000 itu adalah riba. Kenapa? Karena uangnya masih satu jenis. Nah ini yang jadi masalah.
Ini banyak kalau bulan Ramadan itu orang tukar-tukar uang pecah-pecahan sampai di jalan-jalan itu, Bu. Ditaruh. Nah, itu masuk udah unsur riba. Kitanya yang nuker nggak boleh juga, Ustadz, walaupun memberi keuntungan kepada yang jual uang di jalan. Nah, itu tidak boleh, Bu, karena satu jenis. Itu bedanya. Ikut dosa ya. Ya, jadi karena uangnya masih satu jenis. Ini yang menjadi masalah. Kalau tadi pertukaran antara ringgit dengan rupiah, dia sudah uangnya beda jenis. Walaupun sama-sama mata uang, tapi sudah beda jenisnya. Satu ringgit, satu rupiah. Nah, seperti itu. Dia sudah masuk ke sistem jual beli, bukan riba kalau mata uangnya sudah beda. Kadang-kadang kasihan di pinggir jalan gitu tukar uang kalau mau lebaran kan gitu. Ya. Tapi gimana lagi, Bu, itu sudah Islam tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa menganiaya banyak orang lagi. Orang menggampangkan. Iya, Ustaz. Ya. Ada lagi, Bu? Ada pertanyaan dari Ibu Tutut, silahkan. Ibu Tutut mau langsung bertanya. Ya, Bu Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi, Ibu. Pak Ustadz, tadi kan emas termasuk barang yang ke-6 unsur riba itu ya. Ya. Nah, kalau misalkan, berarti kalau misalkan kita minjemin emas ke saudara gitu, nah nanti saudaranya ngembalin kita emas lagi, tapi nilai gramnya tuh sama gitu. Berarti itu nggak boleh ya, Pak Ustadz? Kalau tukarnya berbeda baru, Ibu. Kalau seandainya Bu Tutut contoh pinjam emas ke Bu Sri 1 gram, kemudian berapa sistem karatnya mau di emasnya, kemudian ketika balikannya harus sama seperti itu, tidak ada tambahan sedikit pun, Ibu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Akadnya langsung bertemu orangnya dan tidak ditunda waktunya, itu diperbolehkan. Kecuali kalau sudah ada tambahan, Bu Tutut pinjam ke Bu Sri 1 gram, tapi balikannya harus 2 gram, itu sudah masuk riba. Baik, terima kasih Pak Tukar Ustadz. uang pun tadi seperti Bu Sri, tukar uang 100.000, sama-sama 100.000 jumlahnya. Jadi kalau misalkan akadnya ngembaliinnya emas, berarti nanti ngembalinya harus emas lagi ya Pak Ustadz dengan gram yang sama. Ya. Misalkan dia minta maaf gitu, nggak bisa ngembalin emasnya lagi, terus dikembalin uang, tapi peminjamnya ikhlas gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu punya uang berapa, itu nggak boleh juga Pak Ustadz. Riba. Karena dia karena uang tadi kata pertanyaan emas itu terkadang rate-nya berbeda-beda, Bu ya, hari ini naik, hari ini turun, betul. naik turun. Kita nggak bisa samakan. Maka dia harus satu jenis. Seperti itu, Ibu. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Emas dan perak ini masuk hal yang diharamkan. Karena zaman dulu nilai mata uang itu bukan seperti sekarang, dulu dengan emas dan perak ya, Bu ya, mata uang zaman dahulu. Ini bagian pokok dalam kehidupan manusia, tukar-menukar barang dengan bahan pokok, garam, gandum, seperti itu. Ya, Bu Diana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu Diana. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau misalnya ini ada misalnya saudara di Indonesia pinjam dari saya, misalnya anggap aja 100 ringgit. Kebetulan nilai tukarnya lagi kecil, jadi mungkin anggap aja 100 ringgit tuh nilai tukarnya jadi 320.000 di Indonesia. Nah, pada saat dia mau bayar, kebetulan nilai tukarnya itu besar. Jadi kalau dia bayar misalnya ke saya 320.000, itu bukan sampai ke saya sendiri tuh bukan 100 ringgit, mungkin 95 ringgit. Nah, itu bagaimana itu? Jadinya apakah dia harus bayar sesuai dengan yang punya saya 100 ringgit? Kalau 100 ringgit berarti dia harus lebih. Nah, tapi kan jatuhnya riba, kelebihan mereka saudara bayar. Iya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Karena tadi permasalahannya mata uangnya sudah berbeda, Ibu. Itu pertama, permasalahan mata uangnya sudah berbeda. Kemudian kalau seandainya ini ada keikhlasan, kata Al-Quran juga di sini mengajarkan kepada kita di ayat yang tadi kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan kalau seandainya ada selisih sedikit, contohnya ada orang mungkin ketika bayar dia nggak mampu bayarnya sekian, atau ada perselisihan, apalagi permasalahan Bu Diana mata uangnya sudah berbeda, maka di situ tidak masalah, ikhlaskan seperti itu, Ibu. Kecuali tadi kalau dalam mata uang yang sama, itu baru harus kembalikannya sama. Contoh Bu Diana mentransfer tadi jumlahnya, kan biasa kalau sudah sampai ke Indonesia itu berapa jumlahnya, Ibu?
contohnya 100 ringgit 350.000 lah Bu ya. Dia perlu uang berapa Ibu biasanya? Kalau perlu uang berapa? Contohnya saudaranya Bu Diana pinjam uang 1 juta rupiah lah. Nah ketika itu 1 juta rupiah Bu Diana transfernya 300 ringgit. Maka sampai ke Indonesia 1 juta rupiah. Nah sewaktu-waktu tiba-tiba ringgit naik. Rupanya 1.050.000 baru nanti sampai 30 ringgit. Nah bagaimana seperti ini? Itu membayarnya tetap sesuai dengan dia sampainya ke Indonesia berapa Ibu? Oh, jadi saya berkurang di sayanya mati maksudnya di sayanya berkurang. Di sini berkurang. Nah, yang berkurangnya seperti itu itulah keikhlasan. Maka anggaplah di sini dikatakan ayat keikhlasan dalam ayat. Iya. Jadi seperti itu. Pertama permasalahan juga nilai mata uangnya sudah berbeda. Jadi mengikut nanti ketika sampainya si pepinjam itu berapa. Kenapa? Agar tidak menganiaya. Nah, bagi yang meminjamkan dituntut keikhlasan di situ, Bu. Bahkan di sini disuruh untuk bersedekah lagi kalau mampu. Nah, itu dari segi pemberi pinjamnya. Seperti itu, Bu. Mbak Ustadz, mohon maaf, boleh saya bacakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Ada dari Ibu Aam, salam Pak Ustadz, kemanakah tempat yang paling tepat untuk menyalurkan uang riba? Ya, sebenarnya ini tidak ada sih Bu ya, ini hanya ulama-ulama akhir zaman, akhir-akhir ini Bu ya. Karena memang dengan kondisi ada orang yang sudah masuk dalam sistem riba, gimana cara menyalurkannya? Sebagian ini kenapa juga para ulama juga mengatakan di Madinah, Mekah itu tidak ada kotak infak. Salah satunya menghindarkan dari orang yang berinfak untuk takutnya uang itu subhat. Sehingga di Mekah Madinah tuh sebagian orang mengatakan tidak ada kotak infak. Mungkin kalau ada kotak infak banyak orang yang memberi infak di sana. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Kalau memang sudah terlanjur masuk nabung di sistem uang bank konvensional, maka modal awalnya kita ambil, berapa kita punya tabungan 100.000 kita ambil lagi. Maka bunganya itu jangan digunakan hal-hal untuk orang-orang anak tahfiz. Takut ada kesulitan dalam mereka menghafal. Bangun masjid, bangun pendidikan. Kalau ingin dibuatkan belikan tong sampah saja. Tong sampah, bangun got atau seperti itu. Jangan sarana-sarana untuk kebaikan. Tapi sarana-sarana umum yang mungkin semua orang pakai itu kamar mandi umum, lebih ke sana seperti itu. Itu pendapat ulama-ulama dengan kondisi orang yang memang sudah terjebak dari uang riba. Karena takutnya juga kalau seandainya digunakan ke lain, kita tidak takut digunakan keburukan juga uang tersebut. Maka kalau seandainya memang ingin diambil, gunakanlah untuk hal-hal, ya tadi beli tong sampah, ditaruh di hal umum, WC umum, ke situ letakkannya. Tapi itu tidak ada dalilnya. Penggunaan uang riba, karena memang uang riba itu sudah jelas haram. Ada orang terkadang dengan sekarang ya Bu ya, berangkat haji atau berangkat umroh didulukan dulu, pinjam uang ke bank, itu juga tidak boleh. Seperti itu Bu. Oh iya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya boleh? Ya boleh Bu. Ya silakan. Yang tadi masalah tukar uang, sesama mata uangnya sama kan nggak boleh, tapi kan dari suaranya kecil sekali. Ya, kita masalah tukar uang, tadi selagi mata uangnya adalah sama kan nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Tapi kan kita terbiasa kalau lebaran dari Indonesia tuh, di Indonesia tuh kan kita terbiasa ngasih uang, jadi kita tukar uang ke bank gitu. Misalkan dari 100.000 ditukar ke 10.000, mata uangnya sama, tapi nilainya beda dari 100 ke 10.000 gitu. Itu pun nggak boleh? Itu boleh Ibu. Jumlahnya itu boleh. Itu boleh. Jadi dipecahkan uangnya dikecil-kecilkan. Jadi 1 juta mungkin 100.000. Jadi uang 10.000 1 juta boleh. Yang tidak boleh itu Bu Dini uangnya 1 juta, uang pecahan 100.000. Kemudian karena ingin hari raya bagi uang 10.000. Maka ketika menukarkan ke orang, karena Ibu pingin uang 10.000 semuanya, akhirnya yang penjual uang 10.000 tadi minta tambah uang 10.000, 1 juta 10.000. Maka penambahan itu sudah masuk unsur riba. Penambahan itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada penambahan, kalau tujuannya hanya untuk menukar jadi kecil, uang boleh. Itu boleh ya? Boleh. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Ya, Bu.
Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi, 2 lagi sepertinya. Boleh Pak Ustadz? Dari Ibu Sofi, izin bertanya Pak Ustadz, kalau terlupa membayar tagihan bulanan, misalnya tagihan PLN dan ada dendanya karena lewat tanggal pembayaran, apa dendanya itu termasuk riba? Iya, ini juga sistem kita di Indonesia ya Bu ya. Nah, kita susah juga. Ada termasuk bagaimana kalau seandainya seperti itu, ada denda, apakah itu termasuk riba? Ini sebenarnya sudah bagian dari masuk juga. Tapi kan sistem kita di Indonesia susah. Nah, bagaimana agar kita supaya tidak kena sistem tersebut, bayar di tepat waktunya seperti itu. Bayar. Solusinya seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, jadi ini karena memang ada penambahan dari seharusnya yang kita bayar tunggakannya, bayar contoh bayar cicilan air 100.000 rupiah, tiba-tiba karena kita lambat bayarnya jadi 120.000, maka sisanya itu juga termasuk. Oh iya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Momi, di sini maaf Pak Ustadz, kalau trading emas termasuk riba atau tidak, dan apakah yang diterimanya bulan emas tapi dalam bentuk uang boleh atau tidak? Ya, ini sudah apa namanya Bu? Kredit emas, yang namanya kredit tadi yang pertama lihat unsurnya dulu Bu. Kita lihat apakah sistem kredit tadi boleh atau tidak. Barang kredit bukan termasuk barang riba. Berarti kalau emas itu sudah masuk barang riba, berarti dia tidak boleh. Jadi ada masuk barang yang kategori dia harus sesama jenis. Emas dengan emas, perak dengan emas. Jadi kalau dengan emas dengan uang itu karena emas itu sudah masuk bagian barang yang termasuk barang unsur ada ribanya, bukan masuk barang emas itu riba, tidak. Dia harus sejenis. Emas dengan emas itu berarti sudah termasuk riba kalau ditukarkan ke uang. Kalau emas harus dengan emas. Contoh juga saya pinjam beras, saya di rumah nggak punya beras. Saya datang ke rumah Bu Sri, saya nggak punya beras. Punya Bu Sri berasnya kualitas yang terbaik. Tiba-tiba saya ingin bayarnya dengan kualitas yang paling murah. Bu Sri saya berikan, tapi saya berikan, saya pinjam 1 kilo rupiah dengan 1 kilogram dengan beras terbaik punya Bu Sri. Saya bayarnya atau saya punya kebun beras, tiba-tiba saya panen, tapi beras kualitas di rumah saya yang nggak baik, saya gandakan 2 kali 2 kilo jadi saya bayarnya, maka sisanya itu juga riba. Oh iya, baik-baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kurma, ada orang yang menukar kurma. Kenapa? Contoh kurma, dia di rumah punya kurma kering. Satu lagi kurma basah, yang itu yang kata Rasulullah dalam hadis, dia pingin sekali kurma basah. Bagaimana? Yaudahlah, karena kurma saya kering kan ringan, saya berikan 2 kilo. Yang kurma basah tadi 1 kilo, maka kata Rasulullah kembalikan, karena itu bagian dari riba. Tidak boleh juga ya Pak Ustadz. Ya. Iya, ini ada satu lagi sepertinya Pak Ustadz dari Ibu Tutut. Pak Ustadz, bagaimana dengan sistem uang elektronik sekarang seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain? Bagaimana hukumnya? Karena ketika top up kita dibebani tambahan biaya administrasi. Iya, ini wallahu alam juga Bu ya. Saya masih, ini pendapat ulama zaman sekarang, saya belum bisa pastikan karena ada berpendapat masalah OVO apa semuanya penambahan ini. Saya juga belum baca, ini masuk dalam fikih kontemporer yang tidak ada zaman Rasulullah, adanya di zaman sekarang. Saya belum bisa pastikan, saya tidak bisa mengatakan halal, saya tidak bisa berani mengatakan haram. Wallahu alam. Karena saya belum baca. Karena ini masuk kategori fikih kontemporer yang tidak ada zaman Rasul tapi ada zaman sekarang. Seperti transfusi darah itu termasuk juga pembahasan kontemporer. Bayi tabung zaman Rasul tidak ada. Itu nanti dibahas di fikih kontemporer. Saya belum baca lagi, saya belum bisa berani jawab. Ya, baik, berarti kalau Pak Ustadz belum jawab masih boleh dipakai ya Pak Ustadz? Wallahu a'lam, mungkin boleh cari sumbernya langsung Bu. Saya tidak bisa, takutnya saya mengatakan haram karena fikih ini kan Bu berbeda-beda ya Bu ya. Iya betul. Ini cakupannya luas. Seperti itu Bu. Dan sekarang macam-macam ya Pak Ustadz ya, karena sistemnya. Yang dia tidak ada zaman Rasul, sekarang dengan kecanggihan teknologi ada saja mode-modenya sekarang ini, pembayaran. Betul, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Nanti lagi Bu.
Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Ustadz. Ini saja mungkin ya Bu ya, mudah-mudahan. Pak Ustadz, maaf kalau masih ada waktu, ada titipan pertanyaan dari Ibu Astuti, boleh Pak Ustadz? Boleh, satu lagi boleh Bu. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan arisan emas? Iya, arisan emas yang pertama, kalau tujuannya untuk menabung, contoh arisan menabung. Ini ngutang atau menabung ini dulu? Arisannya modelnya Bu. Apa kita ngabung dulu baru dibelikan emas, atau emasnya dulu ada baru kita bayar? Enggak Pak Ustadz, jadi per bulan itu baru dibeli emasnya gitu. Terus nanti dibagi 10 orang nilainya gitu Pak Ustadz per bulannya. Ini kalau seandainya kita membeli itu masuk kategori jual beli, tidak masalah Bu, kita seperti beli emas. Arisan dengan cara mencicil ya Bu ya, nanti setelah dibeli baru dibagikan, itu masuk bagian jual beli. Ya, itu tidak masalah ya Pak Ustadz. Ya, masuk bagian dari jual beli. Ya, silakan Bu Astuti dibuka saja atau Bu, gimana maksudnya? Maksudnya dia kita 10 orang misalkan kita ikutan arisan 10 gram contoh. Setiap bulan setorannya mungkin 100 ringgit. Bulan ini mungkin saya yang dapat duluan, bulan depan nanti dikocok siapa yang dapat. Jadi ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan, begitu. Samalah seperti arisan uang biasa ya. Itu nggak apa-apa, Pak Ustadz. Ya, yang pertama dia tidak jual belinya dengan uang dengan emas, itu termasuk kategori jual beli, tidak masalah Ibu. Tidak masalah ya. Ya, karena dia sudah beda unsur, bukan emas dengan emas membelinya, tapi emas dengan uang. Kemudian ketika itu kan sistemnya beli, ketika uangnya sudah ada kita belikan, nanti siapa yang dapat gilirannya duluan, itu tidak masalah Ibu. Betul Pak Ustadz, jadi seperti membelinya mencicil gitu, ya, tidak ada bunga juga. Iya, tidak ada bunganya. Tidak ada bunga juga. Ya. Tadi maksud Pak Ustadz yang tukar emas dengan emas tidak boleh, maksudnya emas dengan emas tukar gimana ya maksudnya? Ya, contoh saya pinjam emas Bu Astuti. Bu Astuti saya perlu uang, saya pinjam emas 1 gram. Tiba-tiba, oke, berapa lama mau pinjam emasnya? Karena kan zaman dulu nilai ini dikaitkan dengan uang sekarang. Karena zaman dulu kan nilai tukar tuh pakai emas ya Bu ya. Zaman sekarang uang. Zaman Rasul kan emas perak. Nilai tukar beli itu. Nah, dikaitkan dengan sekarang uang. Maka Bu Astuti, oke, boleh pinjam emas saya. Tapi nanti kalau kamu balikkan harus lebih dari 1 gram. Berapa lama pinjam? 1 bulan. Nah, kelebihan dari itu maka riba. Kalau saya membalikkannya sesuai dengan emasnya 1 gram, kadarnya juga sama, maka itu diperbolehkan. Intinya tuh boleh selagi nilainya sama ya, sama gramnya, tidak dilebihkan. Kemudian tidak boleh ditukar ke uang. Karena dia emas harus dengan emas, perak dengan perak, satu jenis. Oh, oke. Ya, seperti itu. Gandum dengan gandum, seperti itu. Beras dengan beras. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya dari emas ditukar ke uang, misalnya tadi pertanyaan saya tuh dalam jangka waktu tertentu nilai emasnya tuh naik gitu. Lalu kita ada keperluan mau menjual emasnya ditukar dengan uang. Itu kan ada kenaikan ya, ada kelebihan itu riba. Masuk itu jual beli kan, Pak? Jual beli. Iya. Saya punya emas, saya jual, tiba-tiba saya perlu uang nih. Saya jual emas simpanan saya. Rupanya harganya naik. Nah, itu masuk jual beli. Jual beli ya Pak Ustadz, bukan riba ya Pak Ustadz. Karena kan bukan mengutang kita, Bu, bukan pinjam. Iya, itu milik kita sendiri. Kecuali saya pinjam, aduh nggak ada uang. Saya datang ke rumah Bu Sri, saya nggak punya uang. Bu Sri bilang, Ustaz saya nggak punya uang, emas ada. Ustaz bawa aja emas saya dulu, tapi syaratnya emasnya harus dilebihkan, gitu. Oh, oke. Itu kan jual, bukan minjam. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Oke Bu, bisa dipahami Ibu semuanya, memang kadang riba nih banyak ya Bu ya. Jadi kalau seandainya kata Majelis Ulama tadi juga mengatakan kalau seandainya masih bisa kita ke bank syariah, pindahkanlah tabungan kita ke bank syariah. Karena juga betul sekali Pak Ustadz. Bunganya itu adalah mereka putar-putarkan juga hasil bunga itu menggaji karyawan semuanya. Mungkin dari mengkreditkan sistem KPR rumah, tapi KPR rumah tersebut pakai unsur riba juga. Atau ada orang yang pingin beli mobil juga, bank dulu mendulukan dari sistem kreditnya juga sistem riba juga. Sehingga nanti diputarkan uang itu keuntungannya untuk gaji karyawan, untuk apa semuanya. Maka unsur semuanya kena riba. Seperti itu.
Oke Bu ya. Insya Allah kalau tidak ada pertanyaan lagi, besok pembahasan kita tentang hutang. Ayat 282. 282 tentang hutang. Insya Allah. Ini saja mungkin Ibu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari riba. Karena riba ini zaman sekarang kalau nggak jeli-jeli kita bisa termasuk. Maka kalau memang beli sesuatu, kalau kredit rumah, kredit mobil atau apa, dicek betul-betul. Kalau seandainya tiba-tiba beli mobil, bayar angsurannya lambat, kena denda, berarti sudah sistem penjualan mobil itu sudah sistem riba. Kalau aman-aman, kumpulin dulu duitnya, beli cash. Itu baru terhindar dari riba. Iya. Ini ya Bu ya. Mau beli rumah juga, kalau nanggung-nanggung, KPR, kumpulin dulu duitnya. Yakin insya Allah kalau niatnya kuat, pasti Allah akan cukupkan uangnya. Tahan dulu. Kadang-kadang itu, ya takhabbatuhus syaitan. Syaitan itu selalu membisikkan. Seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu Bu. Nanti kalau saya nggak punya rumah tinggal di mana dong? Itu bisikan setan. Sama zaman jahiliyah dulu. Jual beli kan sama juga berlebih. Ada saja celahnya setan untuk bisa membuat kita masuk dalam kondisi riba. Ini saja Bu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan sekedar belajar saja, tapi berusaha untuk hijrah ya Bu. Karena kadang kajian riba ini sudah selalu sering. Tapi terkadang tidak ada niat kita untuk pindah. Ini jadi masalah. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Ibu-ibu. Lahir batin, ibu-ibu. Izin ditutup ya. Ya, makasih Tut. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.